Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat sejahtera untuk kita semua. Di sini kita akan membahas mengenai konsep negara. Pernah tidak teman-teman membayangkan apa yang terjadi jika di dunia seluas ini tidak ada negara? Jujur sih, saya tidak pernah kepikiran sampai situ. Nah, jika ada teman-teman yang pernah memikirkan atau membayangkan apa jadinya jika di dunia ini tidak ada negara? Nah, yang terjadi itu tidak ada aturan, tidak ada polisi, dan juga tidak ada KTP. Tentu juga tidak ada sekolah. Kekacauan bukan? Itulah mengapa manusia atau masyarakat menciptakan konsep negara. Ternyata konsep negara sangat perlu atau sangat penting untuk dipelajari. Mengapa demikian? Karena ini menyangkut masa depan bangsa dan negara kita. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai konsep negara. Adapun 3 poin yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama itu ada unsur-unsur negara. Yang kedua ada fungsi negara. Dan yang ketiga itu konsep negara Indonesia. Nah, sebelum kita melangkah kepada pembahasan unsur-unsur negara, teman-teman pasti tidak tahu apa yang dimaksud dengan konsep negara. Yuk kita bahas. Jadi teman-teman sekalian, negara adalah organisasi yang tertinggi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan sah dan ditaati oleh masyarakatnya. Negara juga bukan hanya tanah, melainkan wadah untuk mencapai cita-cita bersama. Pembahasan yang pertama yaitu unsur-unsur negara, di mana sebuah entitas baru yang bisa disebut sebagai negara jika memenuhi 4 unsur penting yang dibagi menjadi syarat, konstitutif, dan deklaratif. Jadi konstitutif itu sama dengan membentuk atau menciptakan. Sementara deklaratif itu menyatakan atau mengumumkan. Unsur yang pertama ada rakyat, di mana kumpulan orang memiliki keinginan untuk bersatu. Nah, yang kedua itu ada wilayah, tempat tinggal dengan batas darat, laut, dan udara yang jelas. Yang ketiga ada pemerintah, tentunya yang berdaulat, lembaga yang mengatur dan memiliki kekuasaan memaksa secara sah. Yang keempat itu pengakuan negara lain, baik secara de facto atau fakta maupun de jure atau hukum. Jadi contoh negara yaitu negara Indonesia. Indonesia bisa disebut negara karena dia memiliki 4 unsur. Yang pertama itu ada rakyatnya, wilayah, pemerintah, serta adanya pengakuan dari negara lain. Pembahasan kedua mengenai fungsi negara. Mengapa kita butuh negara? Karena negara didirikan bukan untuk gagah-gagahan, melainkan untuk menjalankan fungsi-fungsi dasar bagi warganya. Menurut para ahli, negara berfungsi untuk yang pertama, keamanan dan pertahanan, melindungi rakyat dari ancaman luar dan dalam. Ada keadilan, di mana menjamin hak warga melalui lembaga hukum. Dan kesejahteraan, yang mengatur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pembahasan yang ketiga ada konsep negara Indonesia. Bagaimana dengan Indonesia? Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, yang artinya kekuasaan tertinggi ada di pemerintah pusat. Namun, daerah diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau biasa disebut desentralisasi. Bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia
dipilih untuk menyatukan keberagaman ribuan pulau dan suku bangsa. Kesepakatan ini final dan tidak dapat diubah. Jadi kesimpulannya, negara adalah organisasi yang memelihara ketertiban dan kesejahteraan. Sebagai warga negara, tugas kita adalah mematuhi hukum dan aktif dalam upaya bela negara untuk mempertahankan eksistensi negara kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Mari teman-teman kita menjaga Indonesia. Jadi demikianlah pembahasan singkat dari saya mengenai konsep negara. Jika teman-teman ada yang kebingungan atau masih penasaran dengan konsep negara, teman-teman bisa menanyakannya di kolom komentar. Sampai jumpa.